Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang VPS hosting atau Virtual Private Server Hosting. Dengan menyimak video ini, Ibu Purba sangat berharap kita akan mengerti tentang pengertian hosting, jenis-jenis hosting, pengertian VPS hosting, konsep VPS hosting, kelebihan VPS hosting, dan kekurangan dari VPS hosting. Sekarang kita akan masuk ke pengertian daripada hosting. Pengertian hosting atau web hosting adalah penyewaan server yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data-data sehingga data tersebut dapat diakses melalui internet. Data yang dimaksud dapat berupa teks, gambar, video, atau bahkan program yang disebut dengan website. Jadi, perlu kita ketahui kalau hosting itu tidak hanya digunakan untuk sebuah website, namun bisa digunakan untuk game dan juga layanan, baik itu SSH maupun FTP. Yang berikutnya, jenis-jenis hosting. Apa saja jenis-jenis hosting? Hosting itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu share hosting, yang kedua VPS hosting, dan yang ketiga itu adalah dedicated hosting. Yang membedakan ketiga jenis hosting itu hanyalah dari cara pembagian resource-nya. Hosting akan membagi resource sesuai dengan user yang terdapat pada hosting tersebut. Apabila ada 5 user dalam share hosting, maka share hosting akan membagi resource pada 5 user yang ada pada server tersebut. Yang kedua ada VPS hosting, di mana VPS akan membagi resource untuk satu user yang terdapat pada masing-masing virtualisasi. Yang ketiga ada dedicated hosting. Pada dedicated hosting, semua resource-nya akan diberikan kepada satu pengguna saja, tanpa sebuah virtualisasi. Dedicated hosting itu hampir sama atau mirip dengan VPS hosting untuk pembagian resource-nya. Kita lanjutkan materi kita yaitu tentang pengertian VPS hosting. Virtual Private Server atau yang disingkat dengan VPS adalah tipe web hosting yang sumber dayanya berasal dari satu server fisik, yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa server virtual yang lebih kecil. Masing-masing server virtual berjalan seperti dedicated server. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah konsep VPS hosting. Pada layar kita akan lihat bagaimana konsep daripada VPS hosting. Kita memiliki server asli, di mana server asli ini nanti kita akan buat 2 server virtual. Dan server virtual inilah yang nantinya akan kita berikan kepada klien kita. Mungkin dalam pikiran kita itu bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara server asli dengan server virtual? Jelas kalau server asli itu berbeda dengan server virtual. Jika di server asli itu kita memiliki resource, contohnya RAM-nya 32 GB dan harddisknya itu 1 TB, maka di server virtual resource yang ada pada server asli akan dibagi di server virtual sesuai dengan kebutuhan server virtual. Jadi kalau kita perhatikan, konsep daripada VPS hosting itu hampir mirip dengan konsep dedicated hosting.
Hanya perbedaannya kalau pada VPS hosting resource-nya lebih kecil daripada di dedicated hosting. Nah, jadi itulah garis besar daripada konsep VPS. Nah, kita mengulang lagi bagaimana konsep VPS hosting. Server asli akan membentuk sebuah server virtual, dan server virtual inilah nanti yang akan dibagikan kepada klien. Dan klien akan memasukkan website mereka ke dalam server virtual. Nah, sekarang apa sih yang menjadi kelebihan daripada VPS? Jadi VPS itu memiliki kelebihan ada 5. Yang pertama, dari segi harga, VPS masih jauh lebih terjangkau dibandingkan daripada dedicated server. Yang kedua, Anda bebas mengkustomisasi atau mengatur server VPS yang Anda miliki. Yang ketiga, pada jenis VPS, manage, ada tim support atau pendukung yang akan membantu Anda selama 24 jam atau seharian penuh. Kelebihan yang keempat adalah memiliki akses root server VPS. Dan kelebihan yang kelima adalah scalability, di mana Anda dapat menurunkan ataupun menaikkan resource tanpa harus mengalami downtime. Sedangkan kekurangan VPS itu ada 3. Yang pertama itu diperlukan pengetahuan dasar tentang server dan sistem operasi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada share hosting. Yang ketiga itu harus menginstal kontrol panel sendiri. Nah, jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan daripada VPS. Nah, jadi cukup sekian dulu penjelasan Ibu tentang materi VPS atau Virtual Private Server Hosting. Semoga dapat dipahami demi kelancaran proses belajar mengajar kita. Tak lupa juga Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun yang lainnya. Terima kasih banyak. Salam sehat.